Kembali di ID Sore bersama saya, Stefani Patricia. Pemirsa, pelabuhan, stasiun, dan bandara mulai dipadati oleh pemudik Idul Fitri 2023. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, ribuan pemudik mulai berangkat ke Pulau Jawa. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, jumlah penumpang mengalami kenaikan. Di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur, ribuan pemudik memilih mudik lebih awal. Sedikitnya ada 1.600 pemudik yang akan bertolak menuju Pulau Jawa dari pelabuhan ini. Mereka memilih mudik lebih awal agar bisa lebih lama berkumpul bersama keluarga di kampung halamannya. Pilih mudik lebih awal nih ya? Iya, mudik lebih awal dari Wahau memang. Kenapa Bu pilih lebih cepat Bu? Ya pengen lama di kampung sama keluarga. Oh, biar lama ya? Siap. Oh, ini dari pekerja sawit berarti Bu ya? Sudah lama nggak ngumpul sama keluarga, pengen ngumpul sama keluarga bareng-bareng. Otoritas pelabuhan memprediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Semayang akan terjadi pada 16 hingga 17 April mendatang. Antrean pemudik juga terlihat di pintu keberangkatan stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta. Berdasarkan data PT KAI Daob 1, hingga kemarin sekitar 467.000 tiket untuk keberangkatan masa angkutan lebaran dari stasiun Pasar Senen dan Gambir telah terjual. Dari jumlah tersebut, mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan pada tanggal favorit, yakni tanggal 17 hingga 22 April 2023. Kepadatan penumpang juga terlihat di Bandara Soekarno-Hatta. Sejak Selasa pagi, antrian penumpang terlihat di counter check-in sejumlah maskapai penerbangan. Mayoritas penumpang adalah mereka yang ingin mudik Idul Fitri lebih awal. Pengelola bandara mencatat tren peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi sejak kemarin, di mana biasanya jumlah penumpang pada hari biasa hanya mencapai 90.000 penumpang mengalami kenaikan menjadi 103.000 penumpang. Ya, kalau secara angka, secara proyeksi dapat disampaikan karena tadi disampaikan protokolnya juga sudah longgar, dipastikan kalau dibanding tahun lalu trafiknya akan jauh lebih tinggi. Kalau proyeksinya Kementerian Perhubungan adalah sekitar 35%, nah kami memproyeksikan minimum 25%. Pengelola bandara memprediksi lonjakan penumpang terjadi secara signifikan pada 7 hari jelang Lebaran, karena para pemudik sudah mulai mendapatkan libur cuti bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meminta pimpinan pemerintah daerah hingga BUMN turun langsung memantau arus mudik libur Lebaran 2023. Menurutnya hal itu harus dilakukan supaya bisa mengambil tindakan langsung ketika terjadi permasalahan. Saya melihat jumlah rest area yang ini tahun yang lalu sangat mengganggu. Ini jumlahnya juga sudah ditambah dan kita harapkan utamanya selain Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, saya minta agar BUMN, saya minta agar Gubernur, Bupati, Wali Kota betul-betul turun ke bawah untuk melihat problem secara detail sehingga bisa mengeksekusinya langsung di lapangan. Karena saya tidak bisa membayangkan dari 86 juta melompat ke 123 juta itu bukan sebuah manajemen yang mudah. Perlu persiapan, perlu desain perencanaan yang baik. Dan saya sangat berharap kenapa saya ke sini, saya ingin memastikan bahwa semua nanti kita harapkan bisa berjalan dengan baik dan masyarakat. Kita ke informasi lain, pemirsa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu 2024. Putusan PT DKI menyebutkan bahwa Majelis Hakim tingkat banding mengabulkan banding yang diajukan KPU dan menolak permohonan Partai Prima. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
Sementara putusan banding itu menganulir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya mengabulkan gugatan Partai Prima. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa KPU melakukan perbuatan melanggar hukum dalam saat melakukan verifikasi, sehingga menyebabkan Partai Prima tidak lolos. Dalam putusannya, PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu 2024 dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Bahwa itu pengadilan umum itu kapan diberitahukan ya itu putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat semua dibatalkan. Termasuk penundaan pemilu apa yang diistilahkan oleh orang awam sebagai penundaan pemilu, meskipun bahasa amarnya itu penundaan tahapan pemilu dan sebagainya, itu semua menjadi batal. Karena amar terakhir dari putusan pengadilan tinggi dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemirsa, pertemuan Partai Perindo dan Partai Golkar disinyalir akan menambah pondasi kekuatan koalisi besar yang tengah digagas sejumlah partai politik. Mengusung konsep keberlanjutan pembangunan, koalisi besar sangat penting terbentuk demi Indonesia sejahtera. Koalisi besar yang tengah dibangun oleh sejumlah partai politik kini mulai menyusun kekuatannya. Koalisi besar akan terus membangun fondasi yang akan mewakili koalisi besar pada Pilpres 2024 mendatang. Pembahasan koalisi besar ini juga menjadi agenda utama dalam silaturahmi kebangsaan antara Partai Perindo dan Partai Golkar di DPP Partai Golkar Palmerah, Jakarta Barat. Terus ada wacana fondasi yang sudah terbangun koalisi besar. Nah, tentunya dengan melihat ini kita tinggal tunggu sikapnya Perindo seperti apa, ya. Dia kan sedang melihat ini. Yang jelas yang sudah ada KIB, KAKIR. Ada satu prinsip yang sama dalam pembahasan tadi bahwa untuk membangun negara yang besar ini diperlukan sebuah koalisi partai yang sangat besar. Tidak hanya 1-2 partai. Jadi kebesaran koalisi itu akan membuat percepatan pembangunan yang selama ini digagas oleh Pak Jokowi. Kekuatan koalisi besar dinilai mampu mengamankan stabilitas politik demi menjaga keberlangsungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Eri Nugraha Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda akan ada rekan kami Jen Cahyani yang akan mengajak kita menikmati kuliner untuk berbuka puasa di Sambal Bakar Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi.